Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan dalam perspektif Michel Foucault. Michel Foucault ini adalah seorang filsuf, sejarawan, dan ahli peradaban dari Prancis. Dia sangat terkenal dengan analisisnya mengenai pengetahuan itu melahirkan kekuasaan. Begitu juga bahwa yang namanya kekuasaan melahirkan pengetahuan. Dengan konsep arkeologi yang dimaksudkan sebagai analisa mengenai bagaimana suatu pengetahuan terbentuk, bagaimana relasi-relasinya dengan peristiwa yang terjadi dan kemungkinan itu bisa terjadi. Kemudian ada analisis mengenai arkeologi. Demikian itu arkeologi, dan analisis kedua mengenai genealogi. Genealogi ini mengenai perkembangan dari arkeologi tentang bagaimana relasi-relasi pengetahuan membentuk kekuasaan dan kekuasaan membentuk pengetahuan. Maka arkeologi dan genealogi ini saling berkelanjutan. Bayangkan bagaimana orang-orang yang memiliki kekuasaan, mereka memproduksi aturan-aturan dan itu dirumuskan sebagai suatu pengetahuan, lalu menjadi kebijakan hukum yang mengatur masyarakat banyak. Maka tentu saja keuntungan akan didapatkan oleh mereka yang memahami pengetahuan. Lalu apa tujuannya bahwa kita mengetahui bahwa berpengetahuan itu mengarahkan kepada kekuasaan? Maka di sini harus dipahami bahwa perlunya manusia untuk memahami pengetahuan tentang segala sesuatu, bahkan mengenai hukum tata negara, kriminologi, bahkan perkembangan mengenai dunia kesehatan. Itulah yang digarap oleh Michel Foucault. Dia menganalisis masyarakat. Baginya tentu saja manusia itu penting, tetapi yang lebih penting adalah struktur sosial, institusi, dan hasil pengetahuan yang diproduksi oleh institusi. Itu yang lebih penting. Karena itu Michel Foucault sangat memahami bahwa kekuasaan itu bukan hanya ada tersentral pada satu golongan atau tempat, tapi datang dari mana saja. Kekuasaan datang dari mana saja. Ada mekanisme kekuasaan datang dari mana saja. Tetapi mengenai hierarki tentu saja ada yang lebih berkuasa dan ada yang tidak. Nah, dari sini kita memahami bahwa sekecil apapun yang namanya suatu kekuasaan, dia adalah kekuasaan yang mungkin suatu saat akan bertemu dengan kekuasaan yang besar. Kekuasaan kecil bertemu dengan kekuasaan yang besar. Lewat apa yang namanya pengetahuan dan kekuasaan itu hadir dalam kehidupan kita? Melalui wacana. Nah, arkeologi untuk memahami bagaimana terbentuknya suatu wacana ini. Lalu genealogi untuk memahami relasi-relasinya dengan kehidupan kita, dengan kehidupan masyarakat banyak. Dan dari sini akan dipahami bahwa subjek itu harus memahami dirinya sendiri sebelum subjek memahami orang lain. Karena untuk memahami diri saja tidak sering dilakukan, apalagi akan lebih sensitif melihat masyarakat. Dari sini Foucault juga sebenarnya tidak menghilangkan dimensi subjek.
tidak menghilangkan tidak menghilangkan dimensi subjek, karena proses arkeologi dan genealogi itu yang melakukan adalah subjek. Penelusuran tentang keterputusan pengetahuan, tentang perginya suatu kebenaran diganti dengan kebenaran yang baru. Disinilah bahwa yang namanya pengetahuan itu akan selalu berubah. Kecuali manusia dengan tubuhnya, pikirannya, dan hatinya. Betapa pentingnya yang namanya tubuh ini. Tubuh juga sebagai suatu relasi fisik dengan alam. Tubuh kita juga mempengaruhi kita di dalam mempersepsi sesuatu, karena daya indrawi itu menentukan suatu pengetahuan. Ketika seseorang kehilangan matanya, maka dia akan kehilangan pengetahuan empirik, keindahan tentang segala sesuatu. Maka di sini ada sisi batas-batas seseorang menguasai pengetahuan atau tidak. Apa maknanya seseorang itu memiliki kekuasaan? Maknanya adalah agar dia bisa mendapatkan haknya. Terima kasih, selamat malam.